Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Mrican. Mohon perhatian dan kerjasamanya Bapak Ibu Saudara yang berkebaktian di gereja. Yang pertama, selama dan setelah beribadah tidak diperkenankan melepas masker. 2. Roti dan anggur untuk jemaat sudah disediakan di tempat duduk masing-masing. 3. Saat makan roti dan minum anggur akan diawali secara simbolik. Bapak Pendeta menyerahkan roti kepada Pangrukti, baru diikuti oleh jemaat. Yang keempat, saat makan roti dan minum anggur tidak boleh melepas masker, hanya boleh menaikkan masker bagian bawah. Yang kelima, kantong persembahan akan diedarkan oleh majelis dan tidak diestafetkan oleh jemaat. Yang keenam, saat pulang jemaat melalui pintu balai. Untuk warta gereja minggu ini, atas nama jemaat Majelis Gereja Wisma Panunggal Mrican mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2021. Yang kedua, informasi dari Panitia Bulan Keluarga melalui tayangan video visual berikut ini. Yuk mari ikuti lomba video kreatif dalam rangka Bulan Keluarga 2021 GKJ WPM Semarang. Yuk kita simak syarat dan ketentuannya. Jangan sampai ketinggalan ya, karena hadiahnya menarik banget loh. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person yang tertera di gambar ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kebaktian dimulai, marilah kita hening sejenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Mrican diberi tema Kita Keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 3 Oktober 2021. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih, kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Kita Keluarga Allah. Pada hari ini juga kita merayakan perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai keluarga Allah kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Kiranya kita dimampukan menjawab pertanyaan ini dengan menjadi pembawa damai. Padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama dan alam ciptaan-Mu. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam mementingkan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persatuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka. Padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami.
Tuhan, ampuni dan perbaharuilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, menerima berita anugerah, dan menyatakan kemuliaan bagi Allah. Saudara yang terkasih, pengakuan keberdosaan membukakan diri kita menyambut anugerah Allah, sebagaimana dalam Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita semua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu, ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, Kami menyembah dan memuji-Mu atas cinta kasih yang dilimpahkan. Kepadamu, ya Allah, Sang Pembawa damai, Kami mohon, datanglah damai-Mu di tengah keluarga kami. Kepadamu segala hormat dan kemuliaan. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Ya Allah, sumber damai dan bahagia keluarga kami, kepadamu kami memuji, kepadamu kami bersyukur, karena kehadiran-Mu menjadikan kami terus belajar untuk saling memahami, saling merendahkan diri, saling melayani. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa untuk belajar menjadi anggota keluarga Allah. Terlebih ketika kami memasuki
bulan keluarga saat ini. Maka biarlah di dalam 1 bulan lamanya kami belajar semakin mendalami akan makna menjadi anggota keluarga-Mu. Karena Engkaulah yang senantiasa memelihara, mengasihi, memberkati, menguatkan, dan juga memulihkan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersatukan di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita mengawali dalam kebaktian tatap muka terbatas dengan menambah jumlah kehadiran di gereja. Namun juga hari ini bagi Bapak Ibu yang beribadah secara tatap layar di tempat masing-masing, kita mengawali minggu ini sebagai kebersamaan di dalam bulan keluarga. Saudara-saudara, keluarga biasanya dimaknai ada ayah, ibu, anak-anak. Namun bisa juga ditambah dengan om,
tante, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, keponakan-keponakan, dan sebagainya. Namun juga setiap mereka yang diikat oleh kepedulian, oleh persaudaraan, sesungguhnya juga bagian dari keluarga. Itu berarti setiap mereka yang merasa sendiri, tidak menikah, single parent, itu juga bagian dari anggota keluarga. Terlebih ketika kita dipersatukan di dalam Kristus sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara, kita mengakui bahwa di dalam kehidupan keluarga kita tidak jarang berarti sering. Nah, seringnya seberapa rapat per minggu, ada keributan, ada pertengkaran, ada hal-hal yang membuat kadang-kadang kita merasakan, iya ya, kenapa kok kita bertengkar? Suami mengalami kelelahan, pulang bekerja, istri mengalami kelelahan, kerja di rumah gak habis-habisnya. Sama-sama lelah juga dapat mengakibatkan kita saling tidak memahami, emosi tingkat tinggi, dan bertengkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu kalau suami dan istri. Bagaimana kalau hubungan anak dengan orang tua? Apa yang menyebabkan pertengkaran? Baik kecil-kecilan maupun besar-besaran. Anak kami seringkali senang memasukkan gelas yang berisi susu ataupun teh ke dalam lemari es. Mungkin sudah beberapa kali diingatkan, sehingga orang tuanya sering emosi. Kenapa? Karena banyak gelas yang ketika dituangi air panas lalu meletek. Meletek bahasa Indonesia ini nopo nggih? Ya, retak. Itu berarti airnya tidak terlalu panas. Tetapi kalau air itu begitu panas, tidak cuma meletek, tidak cuma retak, tapi pecah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yaitu salah satu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Ada keributan. Tapi kita diingatkan oleh Bapak Pendeta Andar Ismail, iya, memang di dalam keluarga kita harus diakui ada yang namanya keributan. Tetapi juga jangan menutup mata bahwa keluarga kita juga pasti ada kemesraan, ada kehangatan, ada kerukunan. Itulah sebabnya keluarga Kristiani ada ribut rukun. Atau ada rukun ribut. Nah, mana yang lebih sering? Mana yang lebih besar persentasenya? Ributnya atau rukunnya? Ada yang menjawab? Wah, lebih besar ributnya katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu pun sebuah pengakuan. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iya, dalam bulan keluarga ini, kita hendak merenungkan apa yang membuat seringkali kita terpecah. Apa yang membuat seringkali juga menjadi alasan kita bermesraan, kembali bersatu. Seperti gelas, itu mudah pecah karena banyak hal. Tadi dituangi air panas, setelah keluar dari kulkas, meletek. Gelas pecah, kalau jatuh, kesenggol, piar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang Jawa punya pepatah, gelas nek wis pecah ora iso didandani. Oh, jelas.
Tapi sebenarnya bisa dilebur juga sih ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu bagaimanakah kemanusiaan kita, relasi kita? Apakah kalau kita sudah pecah, tidak bisa diperbaiki? Apakah kalau kita sudah bertengkar, tidak bisa diperbaiki? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama mengakui, ya, ada pertengkaran, ada keributan yang dapat membuat kita mengalami keterpecahan relasi. Artinya tidak nyambung, saling mendiamkan, jotaan, atau tidak hanya diam-diam, tapi kalau perlu dirayakan dengan apa? Wah, saling padu. Wah, luar biasa. Tetapi inilah kehidupan kita. Jangankan dalam keluarga, bahkan tingkat negara pun seringkali terjadi peperangan. Mengapa itu terjadi? Ya, karena kita merasa satu dengan yang lain tidak nyambung. Satu dengan yang lain seperti orang asing. Satu dengan yang lain merasa tidak ada ikatan apa-apa. Tetapi apakah ini tidak aneh kalau itu terjadi dalam satu keluarga? Setiap hari kita bertemu, tatap muka atau tatap layar kalau sekarang. Masa masih merasa asing satu dengan yang lain? Masa masih merasa tidak ada ikatan dengan yang lain? Saudara-saudara, namun itu bisa juga terjadi. Bacaan kita dari surat Efesus yang menyatakan kepada kita tentang dua blok. Dan dua blok ini ada di dalam satu keluarga Kristen. Yang satu Kristen Yahudi, Yesus orang Yahudi. Maka blok orang Kristen Yahudi ini disebut orang yang dekat, karena Yesus kan dekat, orang Yahudi. Ada juga blok lain, yaitu Kristen Yunani. Oh, dia jauh, Yesus tidak berasal dari Yunani. Sehingga keduanya sangat mudah untuk saling tidak memahami. Yang satu mengatakan, kalau kamu ingin menjadi orang Kristen, kamu mesti menghargai adat istiadat orang Yahudi. Bersunat. Sedangkan di Yunani, tidak bisa. Kami tidak mengenal budaya itu. Jadilah mereka kemudian berselisih paham. Tetapi ini bukan hanya persoalan sunat atau tidak sunat. Ini persoalan juga bagaimana cara berpikir, memandang persoalan satu dengan yang lain. Meskipun demikian, ada sebuah pertanyaan, kalau kita memang mengakui Kristus, Yesus, sebagai fondasi, sebagai batu penjuru, mengapa kita jotaan? Mengapa kita berselisih paham? Saudara-saudara, itulah sebabnya dalam surat Efesus ini dikatakan Kristus mempersatukan. Kristus batu penjuru. Apa artinya? Artinya adalah Kristus itu datang bukan hendak menekankan ataupun membedakan, menumbuhkan perselisihan. Kristus datang membawa kasih, membawa damai. Kalau tujuan Kristus datang membawa kasih dan membawa damai, mengapa kita yang menjadikan Kristus sebagai landasan malah kita bertengkar? Kontraproduktif, kontradictio interminis istilah langitnya. Bertentangan, tidak nyambung. Kristus datang membawa kasih, membawa damai, kok kita enggak damai? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu di Efesus. Demikian juga kita bisa menarik kesimpulan ke dalam diri kita ketika kita sebagai anggota keluarga Allah,
Dan Kristus kita jadikan sebagai dasar, sebagai batu penjuru. Kristus yang kita imani, hidupnya bertujuan menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera. Maka keluarga kita pun dipanggil untuk saling mendekat, saling melekat erat, semakin akrab. Sehingga tidak terjadi pemisahan, kamu orang dekat, saya orang jauh. Saudara-saudara, Kristus hadir membawa keselamatan, bukan korban. Artinya, tidak lagi menjadi hal yang baik ketika mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kita sendiri tidak menjadi bagian pembawa damai. Keluarga kita dipanggil bukan hanya untuk meletakkan diri berdasarkan Kristus, tetapi mesti berpusatkan Kristus. Itu artinya apa yang kita lakukan bukan hanya untuk membuat kita damai, tenang, dan nyaman. Iya, itu adalah juga menjadi kesukaan kita. Terlebih lagi yaitu untuk memuliakan Allah dengan setiap kasih, damai yang kita ciptakan di dalam keluarga. Menjadi alat untuk belajar membawa damai ke sekeliling kita. Dalam bulan keluarga kita akan diajak, ataupun sudah kemarin melalui sarasean, baik yang umum maupun yang pemuda remaja, untuk menengok setiap kita ternyata memiliki luka-luka batin yang jika dibiarkan akan mengakibatkan kepahitan di dalam diri kita yang akan bisa merembet kepada orang lain karena kita emosi, yang mengakibatkan orang lain juga terluka oleh setiap kita. Harapannya dengan kita menyadari apa yang membuat kita terluka, kita menemukan solusi untuk saling menyembuhkan, saling memulihkan. Keluarga yang berpusat kepada Kristus dipanggil untuk saling menyembuhkan. Jika kita adalah keluarga Allah, maka kita pun ambil bagian di dalam karya pekerjaan Allah. Jika pada saat ini kita juga merayakan, selain mengawali bulan keluarga, kita merayakan hari pekabaran Injil. Kita mengenal Kristus adalah buah karya para pendahulu kita yang bekerja, yang menghadirkan bagaimana Kristus membawa kasih dan damai sejahtera. Misionaris, mungkin juga anggota keluarga kita, kakek nenek, bapak ibu kita, mereka bukan hanya mewartakan, tetapi juga hidup memberikan teladan bagaimana hidup di dalam Kristus yang penuh kasih dan damai itu. Dan juga hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Pada bulan Oktober, ini menjadi hari yang istimewa. Karena ketika semua umat Kristiani merayakan Perjamuan Kudus, itu menandai bahwa mereka semua adalah keluarga Allah di dalam Kristus. Sehingga ketika kita pada saat ini juga akan menerima Perjamuan Kudus, kita diingatkan. Yang pertama, bahwa kita adalah keluarga Allah bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi. Dan yang kedua, kita adalah keluarga Allah di dalam Kristus yang telah menerima pendamaian, damai sejahtera, sehingga tugas kita adalah
membagikan kedamaian itu agar menjadi pemulihan bagi setiap mereka yang terluka. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan keluarga yang damai. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas setiap berkat yang Kau limpahkan. Kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih yang Kau curahkan. Kami merasakan di dalam kehidupan keluarga kami, Engkau hadir, maka biarlah kami senantiasa dikuatkan sebagai bagian dari anggota keluargamu. Dan biarlah kami juga Engkau mampukan untuk diutus, membagikan damai, membagikan kasih, dalam rangka memulihkan dunia yang seringkali terluka. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau yang kami mohon untuk memberikan kesembuhan, pemulihan bagi Bapak Slamet Zaki, bagi Bapak Suwadi, dan bagi sahabat-sahabat kami yang lain yang sedang sakit. Demikian juga Bapa, kami mohon kiranya berkat-Mu Engkau limpah-limpahkan, hikmat-Mu Engkau berikan bagi bertambahnya usia Ibu Herianti Sarjono, Ibu Indra Swari Budiati, Freya Areta Joli Wibawanto, Laveta Kendra Oktora, Ibu Risa Kumalasari, Maleahi Wira Kristian, Ibu Nina Dewi Lestari, Ibu Romiati Suwarno, Dika Rama Fernanda, Francisca Erika Natalia, Ibu Endang Ambarwati, Bapak Ahadi Agung Winarto, Andreas Okta Jiwanata, Ibu Woro Hapsari, Simon Wiloso Simanjunta, Bapak Gukuh Birowo, Ibu Diah Maya Anggani, Pinatah Amawang, dan sahabat-sahabat kami yang bersukacita lainnya. Tambahkanlah rezeki dan kelimpahan berkat di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap rencana program kegiatan yang disusun di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Engkau berkati. Demikian juga ketika kami mulai merancang untuk tahun kegiatan 2022. Kami tidak tahu apa yang terjadi, biarlah Engkau sendiri yang terus mendampingi dan menyertai kami. Bapa, kami ingin menyerahkan ketika pada saat ini hendak dilayankan perjamuan kudus, kiranya roti dan anggur, makanan dan minuman yang kami terima sebagai wujud pemeliharaan dan keselamatan yang dari-Mu, menjadikan kehidupan kami menyadari dan mengakui Engkau hadir, berada, menolong dan menjadi topangan kami. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan keluarga kami, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa maupun lanjut usia. Kami ingin menyerahkan dan memohon kepadamu keselamatan, kerukunan, kebahagiaan, dan kelimpahan berkat. Tuhan, terlebih ketika kami memasuki bulan keluarga ini, maka biarlah kami semakin dimampukan untuk menyadari akan betapa pentingnya makna kehadiran-Mu, akan betapa pentingnya akan makna kehadiran kami, akan betapa indahnya ketika kami satu dengan yang lain, lebih mendekat dan lebih akrab, menjadi lebih indah ketika kami saling memahami satu dengan yang lain, hidup di dalam damai sejahtera-Mu sebagai keluarga Allah. Terima kasih ya Bapa, tidak lupa kami menyerahkan keluarga besar bangsa Indonesia yang saat-saat ini sedang memiliki hajatan pekan olahraga nasional di Papua. Tuhan berkati di dalam setiap penyelenggaraannya, demikian juga ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain. Kami mohon pertolongan-Mu.
Semuanya ini Bapa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan dan doa Bapa kami. Ya Tuhan, bersama keluarga kami datang kepadamu, mengucap syukur atas berkat yang telah kami terima. Keutuhan keluarga, sanak saudara, dan rezeki sehari yang Kau sediakan. Bersyukur juga atas kesempatan beribadah bersama keluarga. Kini kami saling mengaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan sehingga layak di hadapan-Mu. Berkatilah para majelis dalam mengelolanya agar tepat peruntukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan kudus adalah peristiwa bagi kita untuk merayakan kasih Allah. Sebagaimana menjelang malam Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan dengan makanan dan minuman, roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah dasar penyelamatan bagi kita. Sakramen perjamuan mengingatkan kita orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan mengingatkan tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi menguji diri dengan memasuki saat hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut dan memerlukan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi kita yang menyerahkan diri kepada pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai makanan dan minuman, roti dan anggur ini sebagai kelengkapan sakramen perjamuan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Angkatlah hatimu, pandanglah ke atas. Yesus Kristus dalam kemuliaan di surga menjaminkan kesegaran dan keselamatan kita yang ada di dunia.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita untuk menjadi keselamatan akan kita. Silakan Bapak Ibu untuk membuka dan mempersiapkannya. Terimalah. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Yesus. Terimalah. Dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus
dengan bersama-sama mengucapkan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia, jadilah saksi Kristus di tengah dunia, melalui cara hidup keluarga kita masing-masing yang mencerminkan kehidupan keluarga Allah, sebab Allah senantiasa memelihara, memberkati kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.